Nikita Mirzani hari ini berhasil menampar Dr. Lisa Gladys lewat pernyataannya sendiri yang tidak sinkron dengan dakwaan jaksa. Buat lo pada yang kemarin jadi penganut sektenisme hukum, percaya mutlak terhadap isi dakwaan jaksa tanpa berpikir dua kali, kayaknya kalian harus mulai mempertanyakan semuanya deh. Nah, dalam dakwaan jaksa kemarin kan dikatakan bahwa kredibilitas Reza Gladys sebagai dokter akan hancur karena produk skincare-nya dijelek-jelekan oleh Nikita Mirzani. Tapi saat sidang berlangsung, justru Reza Gladys sendiri yang membantah dakwaan tersebut. Saya tidak khawatir dengan produk izin, karena produk saya semua sudah berbadan BPOM. Akan tetapi saya khawatir karena kredibilitas saya sebagai dokter disampaikan betul. Karena pada saat beliau mengatakan mengatakan saya, kalau misalkan dari saya abu-abu, di live dan aslinya bukan berbeda, jangan dibeli, kamu jangan mau ditipu sama. Dengarkan curhatannya Dr. Reza Gladys. Beliau menyebutkan bahwa yang membuat dia merasa terancam bukan karena produk skincare-nya dijelek-jelekan, melainkan karena hinaan pribadi yang menyebutnya abu-abu, begeng, beruntusan, dan sebagainya. Pertanyaannya, ketika antara isi dakwaan dan kesaksian korban tidak sinkron seperti ini ya, mana yang akan jadi acuan majelis hakim? Nah, Sobat Cendol, di dalam hukum acara pidana, alat bukti utama salah satunya adalah keterangan saksi ya, bukan asumsi jaksa penuntut umum di dalam dakwaan. Kalau ternyata korban sendiri membantah dasar ancaman sebagaimana yang dijadikan pijakan pasal pemerasan dan pengancaman, maka logikanya Sobat Cendol, fondasi pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP menjadi goyah. Kenapa ya? Karena unsur ancaman untuk memperoleh sesuatu secara melawan hukum jadi kabur. Tidak lagi menyasar barang atau kehormatan, tapi jadi urusan sentimen pribadi. Pertanyaan selanjutnya, apakah kredibilitas seorang dokter bisa hancur karena disebut abu-abu, begeng, atau beruntusan? Come on, mari realistis. Kredibilitas dokter itu diukur dari legalitas ijazahnya, izin praktik seperti STR atau SIP, atau kompetensi ilmiah dan rekam jejak pelayanan medis. Menurut saya tuh ya, bukan dari warna kulit atau komentar dari orang soal tampak. Jika kritik terhadap penampilan bisa menjatuhkan kredibilitas seorang dokter, maka semua influencer yang pernah pakai filter di TikTok bisa kena pasal serupa. Nah, Sobat Cendol, ketidaksinkronan antara dakwaan jaksa dan keterangan korban itu bisa menjadi celah ya, celah pembelaan yang sangat kuat. Dan jika unsur pemerasan tidak terpenuhi karena tidak ada ancaman terhadap hak hukum yang jelas, maka pasal bisa gugur demi hukum. Itu dulu part 1 dari netizen S Cendol. Nah, Sobat Cendol, di part 2 kita akan bahas siapa yang diduga pelaku penyadapan rekaman ya, yang selama ini menjadi misteri terhadap percakapan antara Dr. Lisa Gladys dan Mail. Temuan ini bisa mengubah arah kasus loh.